dia merasa, atau kita mungkin dalam posisi seperti dia juga akan merasa disudutkan, diganjuk atau dikepung dengan ayat Al-Maidah, ayat hidangan Al-Maidah 51 itu. Padahal ayat ini sebetulnya kalau kita dulu di pesantren atau di perguruan tinggi belajar tentang tafsir, ayatnya mutlak, absolut, karena itu firman Allah benar, kita yakin itu benar. Tetapi memang dalam setiap ayat Al-Quran yang mengandung unsur zonni, bukan qot'i misalnya, itu memang banyak melahirkan tafsir-tafsir. Termasuk ayat Al-Maidah 51 itu banyak sekali tafsirnya. Jadi salah satu hikmah yang kita bisa petik dari Ahok yang heboh ini, kita kemudian membuka kembali tentang tafsir-tafsir. Apa sebetulnya yang terkandung di dalam Al-Maidah 51? Ternyata intinya adalah dari sisi asbabun nuzulnya saja atau sejarah turunnya, itu aja pandangan ulama berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, beda-bedanya ada yang ini pasca perang Uhud, pasca perang Badar, pasca apa atau menghadapi Bani Qainuqa dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga ketika diberi makna tafsir, ada yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh sahabat Daniel tadi, bahwa aulia ya ayyuhalladzina amanu la tatakhul yahuda wan nasara. Kemudian di situ aulia itu diartikan langsung pemimpin, tapi ada juga yang mengartikan itu sebagai sahabat atau kawan atau teman atau persekongkolan. Jadi beragam. Nah, arus yang menafsiri bahwa ayat ini umat Islam haram memilih pemimpin non-muslim, ini kan arusnya deras sekali. Saya kira mereka juga ada kebenarannya, tapi itu kan tafsir juga. Belum tentu yang dikandung di dalam ayat ini yang memang seperti itu. Tapi kan ada juga tafsir lain yang mengatakan ini ayat ini bukan terkait dengan soal memilih pemimpin. Nah, oleh karena itu dalam kaitan ini saya kira yang harus kita lakukan adalah mengambil hikmah dari sebuah peristiwa ini. Hikmah bahwa satu dari aspek diri kita ternyata mungkin belum dewasa di dalam berdemokrasi. Hikmah berikutnya mungkin kita ambil adalah kita ternyata perlu juga belajar kembali tentang tafsir-tafsir Al-Quran dengan tafsir yang memang beragam, bukan yang tunggal. Karena tafsir tidak ada kebenaran tunggal, pasti ada yang lain, ada yang benar. Tapi semuanya saya kira tetap dalam konteks meyakini bahwa ingin mencapai kebenaran. Itu saya kira situasi yang melingkupi Pak Ahok sehingga kemudian dia menyatakan seperti itu. Dan menurut saya ini manusiawi sekali. Sisi lain saya kira yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita dalam konteks berbangsa, berdemokrasi ini sudahlah. Kita ngerti ayat, kita ngerti Al-Quran, kita ngerti hadis. Mari kita terapkan hal-hal yang tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang tidak menimbulkan sosial, disintegrasi, disosial. Tapi yang bagaimana yang bisa mempersatukan. Itu saya kira ke depan, karena patokan kita dalam berbangsa dan bernegara di sini disepakati oleh para pendiri kita. Kita bukan negara syariah, kita bukan darul islamiyah atau darul islam, kita juga bukan darul harb, negara perang, tapi kita adalah darus sulh, negara damai.
dengan patokan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan ini dalam konteks, misalnya di NU itu istilahnya adalah ini disebut mu'ahadah watoniyah, kesepakatan atau perjanjian kebangsaan. Semua orang terlibat mengikrarkan janjinya, kesetiaannya. Indonesia bukan negara syariah, tapi negara Pancasila. Nah, oleh karena itu standar-standarnya di dalam berdemokrasi, ya tentu saja Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam konstitusi jelas, siapapun punya hak dipilih, hak untuk memilih, apapun agamanya. Nah, oleh karena itu, ada satu, sebelum mengakhiri pandangan saya ini, saya ingin kembali menyatakan bahwa Pak Ahok sudah minta maaf, ayo kita ambil hikmahnya. Salah satu hikmah yang penting kita ambil adalah mari kita introspeksi diri sama Muslim, tidak saling mendistorsi, tidak saling mengkafirkan, tidak merasa paling benar sendiri, karena kita semua juga belajar agama. Berikutnya lagi adalah ada dalil agama yang mengatakan bahwa khudil hikmah walau min ayyi syai'in kharajat. Ambillah satu hikmah, satu manfaat, satu makna, satu substansi dari manapun datangnya, termasuk kalau itu datangnya dari mulutnya Ahok. Mari kita ambil hikmahnya untuk kehidupan, perjalanan, kedewasaan dalam berdemokrasi kita ke depan. Saya kira demikian. Kalau gitu apa hikmah dari kejadian ini, Gus? Gimana? Apa hikmah dari kejadian ini? Hikmahnya banyak sekali saya kira. Salah satunya kita kembali belajar tentang berdemokrasi. Kita kembali belajar sebagai umat Islam membuka lagi ayat-ayat Al-Quran. Kita sebagai warga negara dan bangsa menengok kembali, oh ternyata demokrasi kita ini belum dewasa. Oh, demokrasi kita standarnya, patokannya ya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Saya kira hikmah-hikmah yang terkait dengan itu yang bisa kita petik. Saya kira begitu, Bang Karni. Baik, kalau begitu saya mau ke Ketua Dewan Penasehat PBNU. Ada Pak Saifuddin Amsir. Ya. Namanya nggak jadi sesuatu yang penting ya, tapi yang penting saya dari PBNU. Ya. Dan kebetulan yang barusan menyatakan komentarnya tentang apa yang harus kita mengerti dan kemudian dijadikan ya semacam panduan dalam bertindak, mobil khusus dalam permasalahan Ahok ini. Kepanjangan analisis, terus kepanjangan komentar, terus keberanian untuk menyatakan sesuatu yang akan menimbulkan pujian. Damai, damai, damai. Kadang-kadang menyeret orang kepada sesuatu yang berakhir dengan kegagalan perdamaian. Itu panduan Al-Quran. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Kamu tetap tidak boleh menjadikan orang-orang kafir, orang-orang ingkar, padanan katanya, orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan, alias ateis nantinya masuk dalam kelompok ini. Itu nggak boleh dijadikan pimpinan dengan meninggalkan orang-orang beriman. Boleh jadi Anda bisa membela sebagai orang beriman. Kristiani kan masih punya iman, komunis kan masih punya, Yahudi kan masih punya iman. Tapi bisakah Anda berkata komunis juga punya iman? Apa imannya komunis? Dan itu bertentangan dengan ayat. Jadi kalau soal perdamaian semua boleh damai. Kalau cuman
perdamaian ansih. Tapi kan ada catatan-catatannya. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang kafir jangan pakai dijadiin sebagai pimpinan-pimpinan dengan meninggalkan orang beriman. Andanya Anda terkagum-kagum dengan sosok yang namanya Ahok. Mudah-mudahan Ahok besok jadi sosokan. Itu besek yang kecil. Sosok yang bernama Ahok. Saya tidak peduli dengan misalnya Anda menjadi sinis mendengar ini. Bukan urusan saya. Tapi urusan saya dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus Anda puji pada saat orang mengalami stres, lalu ngomongnya jadi sembarangan aja? Apa yang harus Anda peduli tentang orang yang frustrasi, lalu dia bertindak semau-maunya, seakan-akan segala idenya adalah sesuatu yang patut dibenarkan? Kan itu semuanya keterangannya jelas dalam Al-Quran. Cuma forum yang sebegini tidak cukup luas ya untuk menyalitkan sekian banyak ayat Al-Quran tentang wala tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Pokoknya saya udah pernah ngelihat juga ke negeri orang kafir itu. Seandainya ini orang Cina itu kafir, oh bukan itunya. Saya datang ke sana, oh mereka good, jalanannya cakep, korupsinya nggak ada, nggak kelihatan, nggak ada yang ditangkap karena korupsi. Apa sih yang dia mau pikirin dengan korupsinya? Memang jadi semakin kaya, masih kayaan saya, biar duitnya sedikit tapi nggak nyolong-nyolong, kayak gitu loh. Lihat lagi ke Eropa, lihat aja sendiri, enak kok di Eropa itu, jalanan lebar-lebar, nggak macet-macet, dan seterusnya, dan seterusnya. Pendeknya, dipersilahkan untuk melihat alam yang begini banyak. Jadikan itu sebagai catatan kecil yang dipersembahkan Allah untuk kamu masuk surga, bukan untuk menuju neraka. Jadi bukan dengan kalimat yang terlampau berbunga-bunga, tetapi dengan perbuatan yang melahirkan keridhaan Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Bagi apapun Ahok atau Basuki Cahayapurnama kan sudah minta maaf. Bukankah agama kita mengajarkan agar kita memaafkan, apalagi kalau orang itu kesalahan orang lain, apalagi kalau orang itu sudah minta maaf. Iya, persoalan minta maaf kan tidak melulu bahwa minta maaf itu benar-benar pada substansinya. Yang kita khawatirkan bahwa kita terbuai hanya oleh kata, lalu terlena tentang apa makna dari minta maaf itu. Kalau sebab minta maaf kita boleh dibodoh-bodohi orang, jangan dong. Masa kita memberikan maaf kepada orang yang membodoh-bodohi kita? Kayak gitu loh. Apakah itu perbuatan terbaik yang kita lakukan? Saya pikir semua orang akan mencari kebijakan yang lebih arif tentang itu.